Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Alfa Damayanti dengan tim 2024 1660019. Saya dari Prodi S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bayangkan sebuah bencana di mana sirine ambulan kalah nyaring dengan desas-desus kebohongan yang terdapat di layar ponsel. Informasi palsu merusak kepercayaan sebelum pertolongan medis sempat menampakkan kaki. Titik krisis inilah perawat tidak hanya sebagai penyembuh luka, tetapi perawat sebagai benteng edukasi menjadi navigasi di tengah samudera disinformasi. Maka, izinkanlah saya hari ini untuk menyuarakan satu topik peran strategis perawat membangun ketahanan masyarakat di tengah bencana digital. Teman-teman, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, di mana gempa bumi baru saja mengguncang sebuah daerah. Bangunan runtuh, jaringan listrik terputus. Tentunya tim medis dan relawan tidak hanya diam di situ. Mereka berjuang menembus medan berat untuk membawa bantuan. Namun, sebelum ambulan pertama tiba di lokasi, sebuah informasi singkat di aplikasi menyebar di ribuan ponsel. Itu adalah informasi hoaks yang sudah menyebar di ribuan ponsel masyarakat. Tentunya, dengan adanya informasi hoaks yang sudah menyebar di ribuan ponsel masyarakat, akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Jalanan yang seharusnya menjadi jalur evakuasi akan macet total karena kepanikan massal. Teman-teman sekalian, ini adalah realita di era digital sekarang, di mana hoaks lebih cepat menyebar daripada bantuan. Kita sekarang hidup di era di mana bencana fisik selalu didampingi dengan bencana digital, atau yang WHO biasa sebut adalah infodemik, yang mana gelombang disinformasi yang meracuni pikiran dan memicu kepanikan. Mari kita lihat bukti yang ada di lapangan. Tahun 2019, yang mana itu adalah era COVID-19, kita menyaksikan bagaimana berita hoaks itu tentang konspirasi rumah sakit, tentang bahaya vaksin, sehingga masyarakat takut untuk berobat, terutama kepada masyarakat awam. Dengan adanya informasi hoaks yang menyebar begitu cepat di ponsel masyarakat, akan menimbulkan dampak seperti pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dengan keadaan yang sudah terlambat, bahkan tenaga medis yang ditolak, dan tak sedikit pun tenaga medis diintimidasi saat bertugas. Dan juga kita bisa melihat teman-teman, saat ada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, berita hoaks menyebar begitu cepat. Di tengah informasi hoaks yang memanfaatkan ketakutan manusia ini, siapa yang berdiri di garis paling depan untuk meluruskannya? Salah satunya adalah perawat. Mungkin selama ini perawat dikenal sebagai sosok yang selalu berdiri di samping bed pasien, megang infus, dan hanya merawat luka. Tapi tidak untuk hari ini. Hari ini peran perawat akan meluas. Peran perawat bukan hanya sebagai penyembuh luka, tetapi peran perawat sebagai garda terdepan pemutus rantai kepanikan. Dalam hierarki pelayanan kesehatan, perawat adalah profesi yang paling dekat dan yang paling lama berinteraksi dengan pasien dan masyarakat. Ketika birokrasi terasa sulit dijangkau, maka disitulah suara perawat adalah suara yang paling dipercaya di tingkat tapak. Perawat juga dibekali dengan kemampuan menerjemah bahasa medis yang sulit dipahami oleh masyarakat menjadi bahasa yang sederhana, menenangkan, dan tentunya mudah dipahami. Saat hoaks menyebar dan masyarakat mulai ketakutan, maka perawat akan melawan dengan fakta yang dibungkus empati. Perawat di puskesmas dan di komunitas, mereka bukan hanya hadir saat kritis, namun mereka akan hadir sebelum kritis terjadi. Melalui edukasi, literasi digital, pelayanan kesehatan, perawat mengajarkan prinsip sederhana, namun krusial untuk masyarakat, yaitu saring sebelum sharing dan cek sebelum panik. Teman-teman yang saya banggakan, luka fisik akibat bencana dapat dijahit, patah tulang dapat disanggah. Namun, luka sosial dan kepanikan massal akibat hoaks akan merusak tatanan ketahanan bangsa dalam hitungan detik. Di tengah bencana digital ini, tentunya kita tidak hanya butuh ambulan yang cepat, kita tidak butuh obat yang manjur, tetapi kita juga butuh perawat yang adaptif, kritis, dan berani bersuara. Sebab pada akhirnya,
Menyelamatkan nyawa bukan hanya tentang menghentikan pendarahan, tetapi menjaga api kebenaran tetap menyala di era kegelapan informasi.